Oke ya. Jadi hari ini kita pertemuan ke 9 ya. Pertemuan ke 9 baru midterm kemarin. Ya. Nah, di pertemuan ke 9 ini ya, kita akan membahas tentang gimana caranya kita membuat laporan penelitian ya, laporan penelitian atau jurnal ya, sama ya. Atau gimana caranya kita buat sebuah jurnal penelitian ya. Jadi apa aja isi dari jurnal penelitian ini? Sistematika karya tulis yang paling umum digunakan dalam artikel ilmiah adalah yang namanya sistematika IMRAD atau IMRAD ya. IMRAD. Nah, apa itu ya? Introduction ya, method, kemudian result, yang terakhir adalah discussion ya. Oke ya, kita lihat secara umum komponen lengkap dari artikel ilmiah itu ya, meliputi yang pertama adalah judul ya, judul. Yang kedua abstrak, berikutnya adalah pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi ada 7 ya. Ada 7 komponen lengkap dari artikel ilmiah. Itu berbentuk jurnal, berbentuk laporan penelitian dan sebagainya. Nah, secara garis besar prinsip-prinsip umum penyusunan IMRAD dan kelengkapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah judul atau judul laporan atau judul makalah ilmiah. Nah, yang harus diperhatikan pertama adalah harus ada judul. Gimana judul? Judul yang baik adalah yang menggunakan jumlah kata sedikit tapi mampu menjelaskan isi makalah. Nah, beberapa rambu penting yang perlu diperhatikan dalam membuat judul sebuah laporan penelitian atau makalah ilmiah ya. Di antaranya yang pertama itu harus ringkas ya. Jadi judulnya harus ringkas menggunakan jumlah kata yang sedikitnya ya. Nah, jadi tidak boleh, judul itu nggak boleh terlalu panjang ya, karena ini bukan bahasanya. Kemudian yang kedua harus informatif, menggambarkan subjek laporan dengan jelas ya. Kemudian yang ketiga harus akurat, menjelaskan isi laporan dengan tepat ya. Yang keempat harus spesifik, nah menjelaskan subjek laporan secara spesifik. Jadi jangan bertele-tele, nggak usah terlalu panjang ya. Kemudian berikutnya hindari penggunaan singkatan kecuali yang telah diterima sebagai nama, ya. Nah, jadi nggak boleh nyingkat seperti itu. Misalnya pada ditulis PD, itu tidak boleh ya. Kemudian hindari penggunaan rumus, lambang dan nama dagang ya, penggunaan nama umum ya. Jadi bisa dihindari itu penggunaan rumus ya, di judul itu nggak perlu ya. Yang penting itu variabelnya jelas ya. Kemudian berikutnya gunakan bentuk pernyataan umum dan tidak menggunakan kata kerja aktif. Nah ya, jadi biasakan gunakan yang bentuk pasif gitu ya. Berikutnya mudah dimengerti, jangan judul yang aneh-aneh ya. Yang terakhir mengandung kata kunci. Oke. Nah, setelah dibuat judul ya di laporan penelitian itu, tahap yang kedua adalah pembuatan abstrak. Nah, apa itu abstrak? Abstrak adalah ringkasan informasi dari suatu makalah ilmiah atau laporan penelitian yang ditulis dalam satu paragraf. Nah, ini harus bisa dibedakan ya antara abstrak dengan ringkasan. Kalau ringkasan, paragrafnya ada beberapa paragraf. Nah, bisa sampai 4-5 paragraf kalau ringkasan.
Tapi kalau abstrak itu bukan ringkasan, dia hanya satu paragraf, ya. Nah, itulah suatu abstrak yang baik berisi ringkasan dari masing-masing komponen laporan penelitian. Jadi isi dari abstrak itu, ya, semua komponen penelitian dalam satu paragraf itu, semua komponen penelitian masuk. Nah, apa aja isinya? Yang pertama adalah pendahuluan, ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian itu pendahuluan isinya apa? Isinya adalah sedikit latar belakang, ya, sedikit latar belakang masalah, tujuan, itu masuk semua. Nah, kemudian bahan dan metode yang digunakan. Berikutnya adalah hasil, dan yang terakhir adalah pembahasan. Nah, itu semua harus tergambarkan di abstrak yang hanya dalam satu paragraf. Nah, kemudian abstrak tidak boleh berisi informasi yang tidak tercantum di dalam makalah, dan sedapat mungkin tidak mencantumkan referensi, kecuali misalnya apabila ada modifikasi dari metode yang pernah dipublikasikan. Nah, sebisa mungkin di abstrak itu tidak boleh ada referensi, tidak boleh ada tinjauan pustaka dan sebagainya, ya. Itu tidak boleh masuk ke abstrak, ya. Karena jumlah kata dalam abstrak dibatasi, ya. Biasanya dia 250 kata. Nah, kemudian penulisan abstrak memerlukan keahlian tersendiri dan harus diedit dengan seksama dan berulang agar bisa singkat tetapi tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Nah, ini dia, ya. Jadi di abstrak dalam satu paragraf itu informasi penting dari penelitian kita. Orang sekali baca abstrak itu udah tahu semua, ya. Mulai dari masalah sampai ke hasilnya, sudah tergambarkan dalam satu paragraf. Oke, sekarang kita lihat. Pada dasarnya abstrak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. Jadi di abstrak itu setidaknya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah mengapa penelitian dilakukan. Nah, itu harus tergambarkan di abstrak. Seperti yang kita tahu tadi, masalah penelitian, kenapa penelitian itu dilakukan, ya. Kemudian yang kedua, apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya, metodenya. Nah, jadi kalau tadi mengapa penelitian itu dilakukan, sekarang gimana caranya kita kerjakan penelitian. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang diperoleh dari penelitian, hasilnya. Jadi mulai dari masalah, metode, hasilnya gimana. Nah, yang terakhir implikasinya gimana, ya. Kita udah dapat hasil nih, apa yang kita berikan untuk implikasi dari penelitian ini, ya. Nah, dengan kata lain, abstrak adalah gambaran isi laporan penelitian secara ringkas, tepat, dan objektif, serta tanpa penafsiran atau kritikan tambahan. Nah, jadi nggak boleh masuk kritikan tambahan, maksudnya apa yang nggak ada di penelitian kita isi di abstrak, ya. Komentar-komentar itu nggak masuk ke abstrak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis abstrak. Nah, kita lihat apa aja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, panjangnya abstrak itu tidak boleh lebih dari 250 kata, ya. Itu bentuknya satu paragraf. Kemudian yang kedua, menjelaskan secara ringkas dan tepat latar belakang penelitian, tujuan, metode, hasil termasuk temuan bila ada, ya, dan kesimpulan serta maknanya. Nah, meskipun ringkas, informasi yang didapat dalam laporan itu diupayakan untuk diungkap selengkap mungkin. Nah, ini mana caranya? Walaupun dia ringkas tapi harus jelas, harus lengkap, ya. Ringkas tapi lengkap. Mungkin kalau kita agak sering nulis itu susah, ya. Kenapa? Karena orang itu biasanya lebih mudah untuk menulis banyak dibandingkan sedikit tapi isinya padat. Nah, berikutnya mengandung semua kata kunci dalam laporan. Ya, maksudnya apa? Jadi semua atau kata lain apa nih? Mengandung semua variabel dalam laporan tadi. Dalam penelitian kita, ya. Jadi maksudnya menggambarkan semuanya.
dari hasil penelitian. Nah, berikutnya hindari penggunaan singkatan kecuali yang telah diterima sebagai nama umum. Nah, misalnya DNA, pH. Nah, itu udah umum, memang udah singkatan umum. Kalau yang lain itu harus dihindari ya. Jadi nggak boleh ada singkatan di abstrak. Nah, berikutnya hindari pengacuan pada tabel, gambar, pustaka atau lampiran. Nah, ini juga tidak boleh ya. Misalnya apa? Di abstrak mengacu pada tabel 2 di depan atau di belakang itu tidak boleh di abstrak. Berikutnya hindari penyampaian informasi atau simpulan yang tidak terdapat di dalam laporan. Oke. Nah, berikutnya setelah abstrak ya, dalam menulis penulisan laporan ya, jurnal itu juga semua ya. Setelah abstrak ada yang namanya pendahuluan. Nah, kita udah pelajari kemarin pendahuluan ya. Pendahuluan itu isinya latar belakang, tujuan ya, manfaat. Nah, itu harus masuk seperti penelitian skripsi juga ya. Jadi setelah abstrak masuk ke pendahuluan ya. Pendahuluan itu apa yang masuk pendahuluan? Yang pertama latar belakang masalah. Nah, kita udah belajar di kemarin ya. Jadi masalah penelitian itu apa? Harus menjelaskan alasan utama mengapa penelitian itu dilakukan ya. Kemudian apa manfaatnya ya. Nah, kemudian di pendahuluan juga harus digambarkan kerangka pemikiran ya. Apa itu kerangka pemikiran? Landasan teori untuk sampai pada hipotesis ya. Jadi kalau ada hipotesis juga dibuat hipotesis. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Itu adalah hasil isi dari pendahuluan. Nah, berikutnya kita lihat kisi-kisi penting pendahuluan nih. Kisi-kisi penting pendahuluan ya. Jadi gimana kita buat pendahuluan itu sebetulnya ya. Yang pertama, memicu pembaca untuk terus membaca laporan setelah tertarik pada judul, abstrak, tabel, dan gambar. Ya, jadi orang itu lihat pendahuluan kita itu tertarik untuk membaca. Gimana caranya kita membawa orang yang baca itu masuk ke dalam masalah penelitian kita? Ya. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan berikut ya. Mengapa penelitian itu dilakukan? Apa tujuan penelitian? Ya, apa manfaat dari penelitian? Nah, itu juga harus tergambarkan di pendahuluan. Nah, jadi laporan penelitian ini ya, dia biasanya tidak ada form untuk format tinjauan pustaka ya. Jadi tinjauan pustaka itu dia langsung masuk ke pendahuluan ya. Jadi di pendahuluan itu karena dia beda. Kalau di skripsi kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kalau ini di laporan penelitian ini ya, jurnal juga seperti ini ya. Dia bentuknya apa? Pertama tadi judul, kemudian abstrak, berikutnya langsung ke pendahuluan, masuk ke pendahuluan ya. Nah, di dalam pendahuluan itu masuk latar belakang masalah, masuk di pustaka ya. Jadi masuk ke pendahuluan semua. Nah, setelah itu dia langsung ke bahan dan metode ya. Bahan apa yang kita gunakan untuk penelitian ya. Gimana metodenya? Kita meneliti ya. Dari suatu laporan penelitian atau artikel ilmiah berisi komponen berikut ini ya. Nah, ini standarnya itu isi dari bahan dan metode adalah yang pertama tempat dan waktu penelitian ya. Itu pasti ada ya. Jadi tempat, lokasi kita penelitian itu di mana ya. Waktu penelitiannya kapan, itu juga penting waktunya ya. Jadi jelas kapan data itu kita ambil, kapan kita lakukan penelitian. Kemudian yang kedua, isi dari metode ya. Isi dari metode penelitian. Yang kedua, isi dari bahan dan metode adalah bahan dan alat. Nah, itu harus digambarkan secara jelas ya.
Kemudian yang berikutnya ya, setelah bahan tadi, alat dan bahan, metode penelitiannya ya. Udah ada alat dan bahan, udah ada gimana cara gunakan alat dan bahan. Nah, kemudian ditelitinya gimana? Ya, metode penelitiannya gimana? Nah, itu juga harus jelas. Ya. Ya. Kemudian berikutnya, isi berikutnya adalah analisis datanya gimana. Nah, itu juga penting. Itu beda ya sama yang tadi. Kita analisisnya gimana? Misalnya pakai rumus apa yang kita pakai. Nah, itu juga harus ditulis secara betul. Ya. Nah, setelah tadi metode ya, setelah metode penelitian, dia langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Ya. Nah, bagian hasil dan pembahasan ini dapat dikatakan sebagai bagian inti dari suatu makalah penelitian. Ya. Jadi inilah intinya penelitian. Terdapat dua cara dalam penyajian hasil dan pembahasan. Yang pertama, menyajikan hasil dalam subbab yang terpisah dengan pembahasan. Ya. Jadi bisa kita buat misalnya hasil dan pembahasan, satu hasil, berikutnya dua pembahasan, bisa seperti itu, atau bisa langsung digabung. Ya. Nah, oke ya. Jadi kita lihat secara umum, bagian hasil penelitian itu hendaknya diupayakan memperhatikan hal-hal berikut ini. Ya. Jadi hasil penelitian itu harus memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah harus menjawab pertanyaan apa yang ditemukan atau diamati. Nah, kita udah melakukan penelitian nih, hasilnya apa yang ditemukan, ya, apa yang diamati, itu satu. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil menurut urutan yang logis. Ya, misalnya mengikuti urutan prosedur pada metode. Nah, jadi hasil penelitian itu harus sama, harus mengikuti urutan yang logis, maksudnya dari metode yang kita buat tadi. Jadi misalnya tahapan-tahapan di metode gimana kita lakukan penelitian, itu harus mengikuti itu hasilnya ya. Jangan nanti hasil datang tiba-tiba dari kepala kita, misalnya datang dari langit. Nah, itu jangan ya. Ya. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil penting yang menjawab rumusan masalah. Nah, seperti yang kita tahu ya, penelitian itu diawali oleh masalah tadi. Ya, kemudian dapat kita hasil sementara yaitu hipotesis. Nah, kemudian hasil dari penelitian kita, nah, itu harus menjawab permasalahan tadi. Nah, ya. Jadi jangan masalah lain hasilnya lain. Nah, itu bahaya. Nah, kemudian apalagi menyertakan hasil dari kontrol pembanding ya. Maksudnya apa? Misalnya ada penelitian-penelitian terdahulu udah teliti tentang itu. Nah, kita itu bisa kita kutip ya. Kita kutip hasilnya, kita bandingkan dengan hasil punya kita. Ya. Berikutnya, mengemukakan hasil sekunder yang setelah hasil penting. Nah, ya. Jadi di hasil itu juga ada yang namanya hasil sekunder. Nah, ya. Tadi hasil utama dari penelitian kita apa? Kemudian hasil sekundernya apa? Nah, ya. Misalnya yang hasil sekunder itu yang masih berhubungan dengan penelitian kita ya, tapi bukan itu inti dari penelitian kita. Itu juga bisa diungkapkan di hasil penelitian ya. Kemudian berikutnya, di hasil penelitian itu mengemukakan pula hasil yang menyimpang dari hipotesis dan memberikan penjelasannya. Nah, kalau kita dapat hasil penelitian itu menyimpang dari hipotesis, nah, gimana maksudnya? Misalnya di hipotesis kita bilang misalnya nih A berpengaruh terhadap B, itu di hipotesis, dugaan sementara kita. Sementara hasilnya rupanya beda ya. Rupanya A tidak berpengaruh terhadap B misalnya. Nah, itu harus kita kemukakan kenapa itu bisa beda. Kenapa bisa kita beda dari hipotesis. Hasil penelitian kita itu beda dari hipotesis, itu harus dijelaskan ya. Nah, berikutnya menyajikan hanya data-data yang betul-betul terkait dengan permasalahan penelitian. Nah,
Jadi data yang ditampilkan di situ ya data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Nah, bagian yang terakhir dari penyusunan laporan penelitian adalah kesimpulan ya, kesimpulan. Secara sederhana ya, kita lihat kesimpulan ya. Kesimpulan yang baik dari suatu makalah ilmiah harus selalu disertai dengan ringkasan atau fakta hasil percobaan dan juga merupakan jawaban dari permasalahan yang dinyatakan dalam pendahuluan ya. Nah, makanya semua aspek di penelitian itu semua terkait ya. Jadi di kesimpulan itu juga kesimpulan dari penelitian kita itu juga harus menggambarkan yang pertama tadi permasalahan penelitian ya, harus menjawab itu ya. Setelah kita kemukakan permasalahan, kita buat rumusan masalah ya, kita lihat hasilnya. Nah, kesimpulannya gimana? Itu ya. Jadi harus selalu sinergis ya, harus selalu berkaitan seperti itu. Kesimpulan juga harus relevan dengan permasalahan, tujuan percobaan, hipotesis, metodologi dan pembahasan Nah, jadi kesimpulan itu harus relevan dengan semua yang telah kita lakukan itu ya. Kesalahan, uji coba, hipotesis, metode ya. Jadi jangan sampai ini banyak ya terjadi ya, hasil lain, kesimpulannya lain. Nah, itu jangan seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan. Ini di kesimpulan ini ada dua ya, kesimpulan satu, di bawahnya nanti ada saran ya. Yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama, kemukakan kesimpulan dengan singkat dan tajam. Jadi kesimpulan itu nggak boleh panjang ya, secara singkat dan tajam ya. Yang pasti harus menjawab dari permasalahan yang telah kita kemukakan di awal, harus berkesinambungan. Kemudian yang kedua, jangan mengulang hasil atau pembahasan ya. Jadi jangan copy lagi yang punya hasil kita tempelkan di kesimpulan ya. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita itu, dari hasil penelitian kita itu apa ya. Nah, jangan lagi mengulang ya. Nah, berikutnya adalah kemukakan makna hasil penelitian. Itulah dia tadi. Jadi makna dari hasil penelitian kita itu apa, kita simpulkan. Jangan copy paste dari hasil ya. Nah, kemudian di bagian saran, penelitian atau tindakan lanjutan yang perlu dilakukan. Nah, ini dia ya. Jadi di saran itu lebih baik ditulis itu penelitian apa yang sebaiknya dilakukan setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tadi, penelitian lanjutannya ya. Jadi jangan saran kemana-mana ya. Nah, oke ya. Jadi kita nggak usah terlalu panjang-panjang ya. Yang penting mengerti ya. Nah, ini ada tugas yang harus dikerjakan oleh kalian semua ya. Tugasnya nggak susah-susah ya. Yang penting tugasnya harus dikerjakan di rumah ya, di rumah, jangan keluar rumah ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan betul social distancing ini ya. Jangan sampai kita mencelakakan orang lain. Nah, ya. Nah, karena misalnya kita keluar rumah nih, kita nggak patuh nih keluar rumah ya, terkena ya, kita terkena. Nah, kita misalnya di badan kita nggak apa-apa nih ya, kita kuat ya, imun kuat. Nah, tapi kita bisa menularkan ke orang lain. Nah, ya, menularkan pulang ke rumah, menularkan ke mama, ke bapak dan sebagainya. Nah, ya, ke adik, dan itu kan jadi sangat berbahaya. Ya. Makanya tugas yang diberikan itu dikerjakan di rumah. Ya, jangan keluar rumah. Ya. Nggak usah ngopi, nggak usah apa-apa, tinggal di rumah dan dikerjakan. Nah, tugas yang harus dibuat adalah cari penelitian yang sangat disukai ya, cari
penelitian. Ya, kita udah bahas kemarin gimana kita cari jurnal ya. Gimana kita cari jurnal, buka Google Scholar, ya, kemudian lihat di Sinta itu ya. Nah, penelitian yang menarik ya. Jadi ini enggak perlu di bidang agribisnis ya, bisa di bidang apa aja ya. Yang penting diambil di jurnal bereputasi kemarin ya. Ambil penelitian itu yang kira-kira sangat menarik nih, yang sangat disukai oleh peserta. Ini setiap orang itu berbeda ya. Nah, kemudian dibaca jurnal itu, dibaca ya. Nah, kemudian setelah dibaca ya, diceritakan ulang, dibuat video. Jadi pada saat divideokan itu nggak usah dibaca lagi ya, ceritakan aja. Dia mulai dari masalah dia buat itu tadi apa, kemudian metode yang digunakan gimana, hasilnya gimana, kesimpulannya gimana, itu dibuat dalam bentuk cerita dalam video seperti saya nih. Jadi diceritakan dalam video ya, dalam waktu nggak usah lama-lama, satu video itu 5 menit ya, satu video 5 menit. Nah, video ini nanti dikirim ke Google Drive ya. Google Drive harus dibuat oleh Komting ya. Komting buat Google Drive, misalnya namanya apa, mata kuliah metode ilmiah. Nanti akun dan passwordnya dibagikan ke semua mahasiswa dan juga dikasih ke saya, jadi saya bisa akses. Nanti video itu diupload di Google Drive tuh ya. Nah, tugas ini berlaku selama 24 jam dari sekarang ya. 24 jam dari sekarang ya. Jadi maksimal itu harus dikumpulkan besok malam itu jam oke lah, kita kasih kelonggaran sedikit sampai jam 12 malam ya. Sampai jam 12 malam besok. Jadi Rabu besok jam 12 malam. Oke, selamat bertugas ya. Jangan kemana, tetap di rumah ya. Jaga semua. Kita di rumah itu menjaga semua. Oke.